Jadi memang dalam beberapa hari terakhir terdapat cukup banyak positif news ya yang kemarin juga sudah mendorong pergerakan indeks cukup signifikan dan juga rupiah kemarin kita lihat menguat cukup signifikan. Begitu pula ada terjadi capital flows yang cukup baik di Indonesia. Dan saya pagi hari ini membahas mengenai rilis data kemarin yang dipublikasikan oleh Biro Pusat atau Badan Pusat Statistik. Mungkin langsung di slide pertama yang menunjukkan bahwa kondisi neraca perdagangan ya yang dihasilkan dari kegiatan ekspor impor Indonesia meskipun memang kalau kita lihat masih mengalami kontraksi baik dari ekspor maupun dari impor dan perkembangan tersebut mendorong adanya neraca transaksi atau surplus neraca perdagangan di Indonesia sebesar 3,5 miliar US dollar. Sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi di bulan September yang sebesar 3,4 miliar US dollar. Dan memang kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 2,9 billion US dollar. Namun memang kalau kita lihat ya berdasarkan secara akumulasi sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2023 dibandingkan dengan tahun lalu itu terjadi penurunan dari tahun lalu itu 10 bulan pertama di 2022 tercatat surplusnya cukup tinggi yang 45,4 billion US dollar dari Januari sampai dengan Oktober karena pada tahun lalu memang didorong atau disupport oleh kenaikan harga-harga komoditas yang memang menjadi pendorong utama ya yang menjadi andalan ekspor dari Indonesia yaitu batu bara dan juga CPO dan mengingat terjadi penurunan harga baik batu bara maupun CPO arus atau surplus neraca perdagangan itu mengalami penurunan ya secara akumulasi menjadi 31,2 billion US dollar. Namun kalau kita lihat sebenarnya masih cukup baik ya, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu masih cukup signifikan. Dan kedepannya sepertinya terjadinya tren arus atau tren surplus neraca perdagangan itu masih akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2024. Next. Jadi kalau kita lihat secara lebih detail ya, memang seperti saya sampaikan tadi bahwa surplus yang terjadi di bulan Oktober itu dihasilkan dari dua-duanya memang mengalami penurunan baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Dan kalau kita lihat dari sisi ekspor, penurunan terjadi sebesar 10,4% secara year on year ya menjadi 22, billion US dollar dan memang banyak didominasi ya memang lebih dari 90% itu dipengaruhi atau disupport oleh ekspor non migas sekitar lebih dari 90% itu mengalami penurunan sebesar 11,3% secara year on year. Sementara untuk ekspor migas itu ada peningkatan ya karena harga minyak beberapa waktu terakhir atau sampai dengan bulan lalu itu masih mencatatkan kenaikan. Jadi ekspor minyak itu meningkat 9,5% secara year on year. Namun kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan September itu terjadi penurunan 2,4% secara month on month dan nilainya mencapai 1,4 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat mungkin lebih detail lagi ya berdasarkan komoditas yang menjadi andalan utama ya seperti saya sampaikan tadi ya bahwa batu bara dan juga CPO itu masing-masing mengalami penurunan cukup signifikan. Untuk batu bara itu turun 38% secara year on year, sementara untuk CPO turun sekitar 34% secara year on year. Sementara ada sedikit peningkatan ya untuk besi dan baja secara year on year itu naik 6,7%. Total untuk ekspor besi baja itu 2,5 billion US dollar. Next. Kalau kita lihat berdasarkan negara ya, jadi kita detail masing-masing negara tujuan utama yaitu China, kemudian Amerika Serikat, Jepang, dan India, itu kompak ya, semuanya mengalami penurunan ya, mengalami kontraksi ya. Untuk China sendiri itu terjadi kontraksi 7,4% year on year. Dan untuk Amerika Serikat dan Jepang itu masing-masing terjadi penurunan year on year sebesar 14,1%. Sementara untuk Jepang itu terjadi penurunan sekitar 36,2%.
35,6% secara year on year. Dan memang ini sudah sesuai dengan yang kita perkirakan bahwa memang negara-negara tersebut cenderung mengalami perlambatan, dan perlambatannya itu mungkin masih akan berlangsung sampai dengan tahun 2024, dan kita perkirakan memang ke depan kinerja pertumbuhan ekspor ke negara-negara tersebut itu mungkin akan terus mengalami kontraksi. Namun memang terjadi sedikit semacam peralihan ya, pergeseran. Memang proporsi ekspor kita ke China itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September dan juga dibandingkan dengan bulan Oktober 2022 ya. Di bulan Oktober 2023 itu meningkat hampir mencapai 28% ya. Memang ini juga terkait sepertinya kita perkirakan dengan adanya program hilirisasi, dan lebih banyak ekspor-ekspor kita itu lebih terdiri atas komoditas-komoditas yang lebih memiliki value added ya. Jadi kalau kita harapkan memang hal ini akan mendorong Indonesia untuk tidak terlalu tergantung terhadap pergerakan harga bahan-bahan mentah. Next. Di sisi lain kalau kita lihat impor ya, memang terjadi penurunan. Penurunannya memang tidak sedalam yang kita perkirakan dan konsensus, ekspektasi konsensus. Terjadi penurunan 2,4% secara year on year ya, lebih mild dibandingkan dengan perkiraan market sebesar 7,2% secara year on year. Tentu saja ini sebenarnya merupakan suatu perkembangan yang cukup baik ya, menunjukkan bahwa kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia mungkin tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya. Dan kalau kita lihat lebih detail ya, non migas dan juga import migas itu mengalami penurunan. Sementara kalau dari sisi impor memang China masih menjadi sumber utama impor untuk Indonesia ya. Itu berkontribusi sekitar 33% dari total impor kita. Next. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan kategori ya, apa saja import yang digunakan untuk kegiatan atau aktivitas ekonomi di dalam negeri. Memang sampai dengan bulan Oktober dan memang biasanya didominasi oleh impor dari bahan-bahan mentah. Dan memang kalau kita lihat ya, sekitar proporsinya sekitar 73% terhadap total impor non migas. Itu mengalami penurunan sebesar 6,1% secara year on year menjadi 13,4 billion. Sementara kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa saja yang berpengaruh terhadap penurunan impor barang-barang mentah itu adalah besi dan baja, kemudian plastik itu masing-masing mengalami penurunan. Sementara kalau kita lihat dari barang-barang konsumsi itu ada sedikit mengalami peningkatan ya. Sedangkan untuk barang modal meskipun tumbuh masih positif, namun dibandingkan dengan di tahun 2020 itu cenderung mengalami penurunan. Next. Ya, ini kalau kita lihat impact-nya mungkin ya kepada rupiah. Kemarin itu rupiah mengalami penguatan cukup signifikan ke kisaran 15.535 ya. Ya, jadi ini merupakan posisi terkuat dalam beberapa minggu terakhir. Dan kalau kita lihat perkembangan ke depan di bulan November dan Desember, kemungkinan besar memang kita lihat berdasarkan tren beberapa bulan terakhir masih akan tetap mencatatkan surplus neraca perdagangan, dan hal ini juga bisa kita harapkan mendorong penguatan rupiah untuk agar lebih stabil setelah beberapa waktu terakhir mengalami depresiasi cukup signifikan ya. Kita lihat di akhir tahun rupiah itu mungkin akan berada di level 15.525 ya. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Glenda. Sekian, terima kasih, selamat pagi.